Shalom teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyimak sebuah video, yaitu video tentang kesaksian seorang murtadin yang tentu sangat-sangat cerdas teman-teman. Murtadin ini adalah cucu seorang guru pembawa Islam ke tanah Batak teman-teman. Ia mengatakan bahwa dia adalah cucu guru Nagori teman-teman. Sebelum kita menyaksikan kesaksiannya, ada baiknya kita melihat secara singkat sebenarnya bagaimana Islam masuk ke tanah Batak dan siapa sebenarnya guru Nagori ini, teman-teman. Islam masuk ke tanah Batak. Gelombang pertama penyebaran Islam di tanah Batak dimulai sekitar tahun 1816 Masehi atau Syawal 1233 Hijriah. Penyebaran Islam ini di tanah Batak erat kaitannya dengan peristiwa Perang Paderi pada awal abad ke-19. Saya mengutip dari Sindonews teman-teman, sejarah masuknya Islam yang ditulis oleh Rusman Siregar. Sebelum Islam dan Kristen masuk ke tanah Batak, agama asli Batak adalah Parmalim dan kepercayaan animisme. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah provinsi Sumatera Utara. Banyak orang menganggap penyebutan Batak hanya suku Toba, padahal Batak tidak hanya diwakili oleh suku Toba saja. Etnis yang dikategorikan sebagai bagian dari suku Batak adalah Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Angkola, Mandailing. Dua suku yakni Angkola dan Mandailing mayoritas menganut agama Islam, sedangkan etnis lainnya menganut Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Bagaimana sejarah masuknya Islam ke tanah Batak? Dalam literatur sejarah disebutkan Islam telah masuk ke Sumatera Utara melalui Barus, kota pelabuhan tua pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah. Kala itu Barus menjadi pintu masuk Islam yang dibawa oleh para ulama dari Yaman, dan ada yang menyebut oleh pedagang atau saudagar dari India. Namun eksistensi Islam kala itu tidak hanya membumi ke seluruh tanah Batak. Penyebaran Islam hanya terpusat pada kota Barus dan di sekitarannya saja. Lalu kapan Islam masuk ke tanah Batak? Gelombang pertama penyebaran Islam di tanah Batak dimulai sekitar tahun 1816 Masehi atau 1233 Hijriah. Penyebaran Islam di tanah Batak erat kaitannya dengan peristiwa Perang Paderi pada tahun atau pada abad ke-19. Para ahli sejarah menyebutkan Islam masuk ke tanah Batak pertama kali dibawa oleh pedagang Minangkabau, Sumatera Barat yang banyak menikah dengan perempuan di wilayah Tapanuli bagian selatan. Seiring waktu pemeluk Islam pun kian bertambah di tengah-tengah masyarakat Batak. Kemudian pada masa Perang Paderi, pasukan Minangkabau melakukan invasi ke tanah Batak dan melakukan pengislaman besar-besaran di Mandailing dan di Angkola. Nah, bisa jadi bisa dibilang opung lah ya, karena murtadin kita ini orang Batak. Opungnya murtadin ini adalah salah satu dari orang-orang yang membawa Islam ke tanah Batak. Bisa jadi opungnya juga entah Angkola entah Mandailing, kita kurang tahu ya teman-teman. Nanti kita dengarkan penjelasan dari murtadin yang akan kita simak hari ini. Kerajaan Aceh juga berperan menyebarkan Islam di tanah Karo dan Pakpak, sementara Simalungun dipengaruh Islam dari warga Melayu di pesisir Sumatera Timur. Invasi tentara Paderi ke tanah Batak diyakini sebagai cikal bakal tersebarnya Islam secara meluas. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 5.000 pasukan berkuda tentara Paderi masuk ke Mandailing yang merupakan daerah perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Teku Rau yang bernama Fakih Muhammad diberi kepercayaan memimpin pasukan ini dengan mengenakan jubah putih dengan serban di kepala khas Teku Imam Bonjol. Mereka masuk melalui Muara Sipongi dan menaklukkan Penyabungan dan terus bergerak ke utara. Proses penyebaran Islam ini tidak begitu sulit karena sebagian orang Mandailing dan Angkola, sekarang Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Selatan,
Padang Lawas dan kota Padang Sidimpuan ternyata sudah ada yang memeluk Islam. Usai menaklukkan Mandailing, pasukan Paderi bergerak lagi ke utara. Mereka berencana menaklukkan tanah Batak yang saat itu masih menganut keyakinan animisme. Di Spirok, daerah perbatasan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara menjadi tempat menyusun strategi dan menambah kekuatan pasukan. Teku Rao merekrut ribuan penduduk setempat yang sudah diislamkan. Pasar Spirok sekarang merupakan tempat latihan infanteri dan kavaleri pasukan berkuda. Setelah jumlah pasukan dirasa cukup dan strategi telah matang, Teku Rao melanjutkan invasi ke pusat kerajaan Batak yang dipimpin oleh si Singamangaraja X bernama Ompu Tuan Nabolon. Kala itu menganut agama Parmalim dan animisme. Pasukan Paderi bergerak melewati Silantom, Pangaribuan, Silindung, dan terus ke Butar dan Hungbang yang merupakan daerah pusat kekuasaan si Singamangaraja X. Di desa Butar, pasukan Paderi bertemu dengan pasukan si Singamangaraja X. Dalam pertempuran itu, si Singamangaraja X tewas. Menurut Ompu Buntilan alias Batara Sangti dalam bukunya Sejarah Batak, si Singamangaraja X yang lahir tahun 1785 meninggal dunia pada tahun 1819 pada usia 34. Waktu dia baru berkuasa sebagai raja selama 4 tahun saja. Perlawanan memang dilakukan oleh rakyat Batak, tetapi pasukan Paderi sangat kuat. Penyerangan itu mengakibatkan tanah Batak banjir darah dan mayat tergeletak di mana-mana hingga jumlahnya mencapai seratusan ribu lebih. Perang ini mengakibatkan munculnya dampak buruk penyakit kolera yang bersumber dari gelimpangan mayat-mayat. Kala itu tidak ada obat penyembuh. Setiap orang yang terjangkit paling lama dan 2 atau 3 hari akhirnya meninggal dunia. Wabah kolera itu menjadi alasan keluarnya pasukan Paderi dari pusat kerajaan Batak. Mereka kembali ke Minangkabau untuk menghadapi Belanda yang mulai menduduki Sumatera Barat, dan dalam sebuah pertempuran di air Bangis, Pasaman, Sumatera Barat, Januari 1833, Teku Rao akhirnya meninggal. Setelah peristiwa invasi Teku Rao ke Batak, satu pasukan Paderi lainnya datang ke Mandailing dipimpin Teku Tambusai. Berbeda dengan Teku Rao yang masuk ke Mandailing melalui Muara Sipongi, maka pasukan Teku Tambusai masuk melalui Subuhuan, Padang Lawas yang menginjakkan kakinya di Sipirok. Disinilah dibangun cikal bakal masjid pertama di Sipirok bernama Masjid Raya Sori Alam Dunia Sipirok Mas Halih, yang pemugarannya dibangun 16 Juli 1926 dan masih berdiri hingga sekarang. Kendati sama-sama berasal dari Paderi, namun dalam pengislaman pola Teku Tambusai lebih lembut dibanding Teku Rao. Kedua misi pengislaman itu akhirnya menjadikan wilayah Mandailing, Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Padang Sidimpuan sebagai daerah mayoritas Islam. Serangan Paderi di bawah pemimpinan kedua tokoh itu merupakan gelombang terakhir dari 3 gelombang masuknya Islam ke Sumatera Utara. Anehnya, dari 3 gelombang masuknya Islam itu tidak satu pun berhasil membuat Islam tersebar luas di tanah Batak, wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Toba Samosir sekarang. Seolah ada rantai yang terputus dalam proses penyebaran Islam di tanah Batak, kata Profesor H.M. Ridwan Lubis, guru besar UIN Sumut, seperti dikutip dari website ini, teman-teman. Sementara itu, sejarah masuknya Islam di Tomok, Samosir pertama kali dibawa oleh Panglima Perang Raja Sidabutar kedua bernama Tengku Muhammad Said yang berasal dari Aceh. Tengku merupakan Panglima Perang Raja Sidabutar kedua, Ompu Niujung Barita Sidabutar. Patung Tengku ada di dalam peti mati Raja Sidabutar kedua sebagai bentuk penghormatan. Di bawah kepemimpinan Tengku Muhammad Said, wilayah kekuasaan kerajaan Sidabutar kian meluas. Sayangnya, meski sukses dalam karirnya sebagai panglima perang, Tengku Muhammad Said gagal menyebarkan Islam. Hingga akhirnya kejayaan kerajaan Sidabutar tak seorang keluarga raja pun yang memeluk Islam.
Mayoritas keluarga raja dan rakyatnya memeluk kepercayaan Parmalim di mana mereka dilarang makan daging babi, anjing, dan darah. Hanya raja ketiga yang memeluk agama Kristen sebelum meninggal dunia. Cerita tentang Panglima Tengku Muhammad Said dan keluarga raja itu dapat dilihat dalam makam keluarga Raja Sidabutar yang ada di Tomok. Para ahli sejarah mengatakan kegagalan proses pengislaman di tanah Batak karena strateginya salah. Apalagi tentara Padari meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Batak. Dalam sejumlah catatan cendekiawan Batak, serangan tentara Padari merupakan kepedihan pertama yang dialami masyarakat Batak. Sedangkan kepedihan kedua diakibatkan perang melawan penjajahan Belanda pada tahun 1877. Hingga kini, setidaknya ada 3 agama dan 2 kepercayaan yang dianut masyarakat Batak. 3 agama itu adalah Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Islam. Sementara 2 kepercayaan itu adalah Parmalim dan animisme. Meski berbeda keyakinan, masyarakat Batak di Sumatera Utara hingga kini dapat hidup rukun, berdampingan secara damai dan saling menghormati. Itulah sejarah singkat bagaimana Islam masuk ke tanah Batak, teman-teman. Dan si Murtadin ini mengaku bahwa ia adalah cucu dari para pembesar yang membawa Islam ke tanah Batak. Dia juga mengatakan bahwa dia pernah memualafkan banyak sekali orang Batak, teman-teman. Cara ia memualafkan para orang-orang Batak itu yaitu dengan menjelaskan ajaran bahwa ketika mereka masuk surga, mereka banyak mendapatkan bidadari, dan akhirnya orang-orang Batak ini menjadi mualaf. Tidak sampai di situ, teman-teman, dia juga menjelaskan tentang surganya versi Islam itu, di mana ketika kita membayangkan segala sesuatu, hal itu akan terjadi. Misalnya kita membayangkan apel, maka apel itu akan ada di tangan kita. Misalnya kita membayangkan wanita cantik, maka wanita cantik itu pun akan menjadi milik kita. Itulah cara dan trik yang digunakan Murtadin ini untuk memualafkan atau membawa orang Kristen memeluk agama Islam, teman-teman. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, Murtadin ini adalah seorang pemimpin di dalam masjid, teman-teman. Sejak kecilnya Murtadin ini adalah seorang yang sangat berprestasi. Itulah yang membuat dia diangkat sebagai seorang yang selalu mengumandangkan azan pada siang, malam, ataupun pagi, teman-teman. Dia juga adalah seorang yang sangat-sangat cerdas, teman-teman, di mana ia pernah menjadi juara dalam mengaji dan lain sebagainya. Tapi bagaimana prosesnya meninggalkan agama Islam, teman-teman? Mari langsung saja kita simak dan saksikan kesaksiannya. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati kita semua. Iya. Oke lah, saya ceritakan sedikit ya. Saya orang yang terlahir di azanin, saudaraku ya. Jadi terlahir dari Muslim sejak kecil. Jadi luar biasa, sampai sekarang saya nggak nyangka sebenarnya saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kadang-kadang walaupun sudah puluhan tahun gitu ya, tapi kadang-kadang saya masih berpikir, kok bisa Kristen saya ya, gitu saudaraku ya. Jadi saya nggak tahu apakah para murtadin ada pikiran begitu, saya nggak tahu apa cuman saya. Kadang-kadang saya mau terbersit gitu, kok udah Kristen saya ya, kan gitu saudara. Jadi masa-masa kecil saya adalah masa-masa yang memang dididik oleh mama saya, kesaksian mama saya ada juga ya. Bagaimana ya pada masa kecil kita memang, mama saya itu sangat disiplin sekali kalau untuk masalah sholat. Pasti dia siapkan itu rotan. Jadi rumah kita dulu ada papan, saudaraku ya, jadi diselipkanlah rotan itu. Nah kalau kita pagi itu tidak bangun sholat subuh, itu bisa kena rotan, saudaraku, sama mama saya. Jadi memang masa-masa kecil begitu. Jadi opung saya itu adalah pembawa siar agama Islam di Sumatera Utara. Gelarnya Guru Nagori, saudaraku. Itu orang yang sangat terkenal sekali. Kuburannya masih ada, sejarahnya masih ada, dan buku-buku sejarah dari pemerintahan pun masih ada bahwa saya ini adalah keturunan Guru Nagori, pembawa siar agama Islam di tanah Batak. Tetapi puji Tuhan, sekarang sudah hampir bisa dikatakan 50% ya sudah percaya Tuhan Yesus. Dan saya adalah orang yang pertama kenal Tuhan Yesus pada masa itu. Dan awalnya begini, saya merantau gitu ya di Riau, merantau orang tua saya karena bekerja waktu itu. Jadi kami diboyonglah dari Sumatera Utara ke Riau. Jadi waktu itu saya masih kelas 3
SD waktu itu, diboyonglah ke Riau. Nah di Riau ini dulu saya awalnya tidak mengerti juga tentang keislaman ini, saudara. Tidak paham ya, pokoknya Islam lah, mas anak-anak kan. Tetapi kita di Riau ini ketemu dengan orang-orang yang bisa dikatakan sangat Islami sekali gitu. Jadi kebetulan saya suku Batak, seringlah ngalami namanya pembulian gitu ya. Batak gitu, Batak makan babi, Batak kafir. Gitu masa saya waktu tahun 90-an, saudaraku. Seringlah diolok-olok karena saya Batak. Banyak orang nggak percaya gitu ya. Padahal saya Muslim dari lahir, tapi mengalami pembulian gitu mas anak-anak. Akhirnya disitulah tekad saya tunjukkan bahwa saya akan lebih Islam daripada kalian. Saya akan buktikan bahwa saya lebih Islam gitu ya. Kalau mereka saya lihat zaman-zaman dulu kan jarangnya orang sholat ke masjid subuh, itu jarang ya. Paling maghrib isya doangnya dulu, saudaraku. Ya zuhur asar itu jarang. Tetapi saya dulu sholat gitu. Nah pada masa-masa SMP pun saya sudah muadzin, saudaraku. Kelas 3 SMP saya sudah bawa azan di masjid. Pada masa itu ya, nama daerahnya itu di Sungai Pinang. Nah masjidnya itu Masjid Al-Ikhlas di Simpang PTP. Nah kalau saudara pernah ke arah Bangkinang, ada Simpang PTP terus Masjid Al-Ikhlas dari Pekanbaru di sebelah kanan dia. Nah tanya saja di situ anak Pak Pasar Ibu pembawa azan, pasti orang semua tahu. Nah disitulah saudara yang terkasih, saya sungguh-sungguh di sekolah pun pada masa itu ya, karena ada perlombaan di sekolah gitu kan. Dulu ada begini, saudara, aku nggak tahu sekarang ya, antar kelas gitu ya diperlombakan, lomba sholat, lomba baca Al-Fatihah, lomba baca lomba azan gitu ya. Dulu di sekolah-sekolah itu ada begitu. Nah saya sering juara pada masa itu di sekolah itu saja gitu. Nah itulah penyebabnya, saudara yang terkasih, mengapa saya menjadi seorang yang mulailah sungguh-sungguh Islaman. Suatu saat saya mengikuti para musafir-musafir gitu ya. Ada dulu di masjid kami itu datang musafir-musafir gitu ya. Mereka tidur-tidur di masjid, sholat di masjid, sampai hampir 1 bulan mereka tinggal di masjid. Saya ikutin lah waktu itu orang itu. Ternyata orang itu sudah beberapa bulan gitu diusir dari kampung kami, saudaraku. Padahal saya sangat sayang sama mereka gitu, karena dianggap sesat. Ternyata saya dulu kurang mengerti hal begitu gitu ya, dianggap sesat karena kita sikat gigi pun pakai siwak gitu ya, pakai siwak, terus ngajain umat muslim untuk taubat gitu ya. Umat muslim diajak, jadi kami sore-sore jalan gitu kan menjelang maghrib sama musafir-musafir ini, ngajak umat Islam kembali kepada sunnah gitu. Itu tahun 90-an lah, sore-sore. Jadi karena memang di kampung itu jadi heboh karena ada begitu, diusir orang ini. Dan saya nangis-nangis, saudara. Karena apa? Ya dia, apa itu namanya ya, kita itu bisa menangis-menangis dibuat subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita begitu-begitu sampai kita menangis gitu, saudaraku. Dibuat, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah gitu. Inilah dibuat mendayu-mendayu begitu. Jadi saya senang pada masa itu, meskipun ya saya sudah dilarang di situ dengar-dengar musik gitu, tak boleh dengar-dengar musik katanya gitu ya. Padahal saya pencinta musik pada masa itu. Nah diusir orang itu saya menjadi sedih. Tetapi karena masih saya anak-anak, waktu itu masih SMA lah ya, menjelang SMA, saya pun ikut orang tua. Guru ngaji saya waktu itu pun melarang saya untuk ikut mereka, tidak boleh kan gitu mama saya. Akhirnya udahlah, singkat cerita, lambat laun saudaraku, akhirnya tahun 99 lah. Tahun 99 pada masa itu saya sudah bekerja ya, bekerja di sebuah kontrakan Kaltek itu di perminyakan di Riau ya. Saya kerja di situ dan saya bertemanlah di situ dengan orang-orang Kristen yang ya sebenarnya saya tidak pernah berteman dan luar biasa gitu ya. Saat kita manda-manda, saya kan taat, saudaraku ya, di manda-manda di hutan-hutan saya tetap sholat gitu. Nah mereka itu Kristen ya main judi apa gitu karena di hutan-hutan gitu ya, kehidupannya ya tidak menunjukkan lah. Jadi mereka lihat ini taat nih orang kan gitu ya. Jadi mereka itu ceritalah kepada saya, kenapa kamu taat, kamu nggak mau main judi, nggak mau begini, nggak mau minum-minum keras gitu ya. Padahal kamu Batak kan gitu ya, katanya. Enggak, saya Islam, saya bilang gitu ya. Saya Islam, jadi di agama saya dilarang gitu ya. Oh, jadi apa yang perbedaan Islam ini? Cerita-cerita. Saya ceritakan yang enak-enak semua, saudaraku. Saya ceritakan kalau kita Islam itu pasti masuk surga. Saya bilang walaupun kita dibakar di neraka cuma sebentar, nanti masuk surga, yang penting kita nggak musyrik gitu ya. Saya ceritakan dapat bidadari begitu kan. Nah, orang yang di situ kesenangan dia, bidadari ngapain ya? Saya ceritakan lah semua begini, enak ya hal-hal daging gitu, saudaraku. Jadi saya ingat dulu di sekolah pun dimana diceritakan kalau kita ke surga itu baru terbayang saja gitu ya, terbayang saja, pamannya pengen apel gitu,
langsung muncul gitu di tengah kita. Saya nggak tahu itu di mana hadisnya itu, saudara, atau ayatnya kan. Tapi ya begitu kata guru. Jadi saya ceritakan juga gitu sama dia. Kesenangan lah mereka. Bisa juga dapat cewek. Iya, saya bilang gitu. Mereka pun mualaf, saudaraku. Akhirnya mualaf, saya bawa ke masjid waktu itu kan. Ya begitu. Jadi saya bawa ke masjid. Marga Saragi dulu sama Marga Purba, ada beberapa orang, saudaraku. Nah disitulah saya bangga gitu. Ternyata saya bisa memualafkan orang gitu ya. Ada di Minas itu dulu saya mualafkan beberapa orang. Karena hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, setelah lanjut cerita tahun 99 kembali ke tahun 99, saya bermimpi, saudaraku. Nah, mimpi saya itu saya didatangi ular. Ular kiri kanan itu ular banyak datang kepada saya. Saya naik ke atas pohon, di pohon itu pun ada ular gitu ya. Ular ini ingin menggigit saya. Datang ular. Setelah itu, saudara yang terkasih ya, saya nggak tahu, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya. Saya bilang gitu, nggak ada pertolongan. Nah, yang teringat saya dalam mimpi itu baca Al-Fatihah gitu. Saya bacalah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sampai walad-dolin amin gitu ya. Nggak pikir juga ini ular. Selesai itu, kenapa ya gitu ya. Akhirnya dalam mimpi itu saya bilang gini, Tuhan siapapun tolong tolong saya gitu. Tiba-tiba ada tangan terulur dari langit, mukanya bercahaya gitu, diangkatlah saya. Mimpi ini terjadi 3 kali sampai berulang-ulang pada masa itu. Lalu saya jalan waktu itu ke tempat orang Kristen. Di rumah orang Kristen ada kalender. Nah, di kalender itu ada tulisan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku gitu. Terpesona. Potong-potong dulu Bang, jangan panjang kali. Kita hanya sebentar aja kemari Bang. Oh iya. Ini udah saya singkat saya bikin. Udah langsung ke finishnya ini. Oke. Saya minta izin sama semua yang ada di bawah ataupun yang di atas. Ini yang perlu saya pertanyakan, dan hari itu pernah saya naik. Ini siapa ini yang ngomong? Yang bicara ini siapa ya? Kok nggak ada suaranya? Jangan dibuat lelucon kalau kita ngomong. Enggak, ini siapa yang bicara? Kita nggak tahu siapa yang bicara di sini. Siapa? Soalnya semua ini apa lama mewakili dari Aceh. Turun dulu sebentar, nanti kamu naik lagi ya. Nggak apa-apa, biar aja didengar saudaraku. Enggak, dia nggak mau dengar. Kita turun, nanti kamu naik lagi ya, Pak Lamba ya. Ya, kalau mau dia dengarkan ya berarti nggak apa-apa. Iya, dia nggak mau dengar. Dia mau, sepertinya dia keberatan kita ganti nama ke Aceh. Lanjut, brother. Gitu ya. Ini memang saya sangat singkatkan sekali. Sebenarnya banyak hal-hal lagi yang harus saya ceritakan, tapi ini langsung kepilih saja. Nah, setelah itu saya mengalami hal itu. Nah, tahun 2000 nggak salah ya. Nah, itu saya minta 3 permintaan. 3 permintaan itulah terjawab semuanya. Gitu ya. Dan akhirnya saya putuskan terima Yesus. Jadi memang cukup panjang ujian itu, saya cukup berat untuk meninggalkan agama saya yang lama, karena memang dari mayoritas ke minoritas itu kan butuh keputusan yang sangat luar biasa. Hampir berapa tahun itu ya, saya memutuskan untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cukup lama sekali pertimbangan, pertama ya dari pekerjaan gitu ya, karena saya pikir ada pemikiran saya begini dulu, kalau saya jadi Kristen nanti akan susah saya cari kerja gitu dalam hati saya, padahal kerja saya udah bagus waktu itu kan. Nah, kedua, nanti saya kalau mau menikah, mana ya maksudnya menikah saya jadi Kristen gitu. Jadi saya agak senang lah dulu lihat kalau cewek itu berhijab gitu ya, pakai jilbab, senang saya dulu saudaraku. Jadi kalau tak berhijab gitu bagi saya tidak cantik dulu ya, tidak cantik. Jadi ini pertimbangan saya, apa ada orang Kristen berjilbab gitu ya. Nah, dulu banyak hal lah pertimbangan khususnya bagian-bagian kedagingan gitu ya, bagian-bagian hal-hal daging. Banyak hal lah. Yang terakhir saya berpikir juga keluarga saya. Nah, orang tua saya pernah ngomong jangan pernah tinggalkan Islam, karena agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam kan gitu. Jadi beratlah, apalagi tulang saya juga haji, opung saya juga pembawa siar agama Islam, keturunan kita juga memang orang-orang yang gitu ya di Islam gitu, orang-orang yang berpengaruh gitu. Jadi banyak sekali pertimbangan saya, dan akhirnya tiba masanya dan terjawab juga 3 permintaan itu, saudaraku. Sesuatu yang mustahil dalam kehidupan saya terjawab. Akhirnya saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bilang ke pendeta saya siap terima Yesus. Pendetanya takut, saudaraku, gitu ya, karena saya datang gitu ya. Apa iya nih kan gitu. Kebetulan yang membawa saya ke gereja itu langsung ngomong, ini dari Islam ini mau masuk Kristen katanya. Saya bawa pula rangsel kan. Udah siap gitu bawa rangsel, takut nih dicek lah rangsel saya segala macam gitu ya. Tidak langsung dibaptis, ya diuji dulu lah apa benar dia mau masuk Kristen ini katanya gitu ya. Karena pada masa-masa itu cukup jarang ada orang dari Islam masuk Kristen gitu ya. Nah, ditanyalah keluarga saya gimana segala macam, waktu itu surat menyurat kan, tidak bisa lah ditanya. Akhirnya saya suratilah keluarga saya. Dan
Akhirnya beberapa bulan setelah saya terima Yesus, saya ikut pemuritan dan saya putuskan saya siap dibaptis. Nah, saya tinggal di rumah pendeta. Nah, di rumah pendeta itulah saya mengalami namanya penggemblengan, sekolah Alkitab ya, masuk asrama, ya nyapu-nyapu, nyuci-nyuci, ngepel-ngepel gereja, nyuci-nyuci pakaian gembala kan gitu ya. Sekolah Alkitab di asrama. Ya mungkin saudara yang pernah di asrama di sekolah Alkitab tinggal di rumah gembala pasti tahulah tugas sehari-hari itu kan. Jadi tidak mudah sebenarnya kalau bukan karena Yesus gitu ya. Kalau dipikir-pikir ya berat, sampai bapak saya bilang begini, lihatlah si Dodi itu, nama saya kan Jamal Dodi saudaraku ya, lihatlah si Jamal Dodi itu setelah Kristen kok malah jadi begitu kehidupannya, katanya udah bagus kerja malah tinggal di rumah-rumah pendeta, katanya udah disuruh masuk Islam nggak mau, katanya gitu ya. Nah, tantangan pikul salib ya pertama dari keluarga saya sudah pasti saudaraku ya susah menerima, tetapi saya berdoa, saya berpuasa terus. Dulu saya tidak tahu bahwa Kristen ini ada puasanya gitu ya. Nah, akhirnya saya diajarin, oh ternyata di Kristen ada puasa gitu. Saya puasa Ester lah 3 hari 3 malam waktu itu, sampai beberapa kali saya puasa Ester, saya minta supaya orang tua saya diselamatkan, keluarga saya diselamatkan. Puji Tuhan, ya akhirnya satu-satu percaya Tuhan Yesus, tinggal satu adik saya yang masih Muslim, dan puji Tuhan, itulah kesaksian saya hamba Tuhan yang mulai berbagi Tuhan. Haleluya. Satu persatu Bapak Ibu tergenapi firman Tuhan. Satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Dirimu pun pasti bisa, saudara. Amin. Yes. Amin. 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 Ini kan sebentar lagi ketemu kita, nggak lama lagi. Ya, puji Tuhan lah, itulah saudaraku yang terkasih ya. Jadi luar biasa juga bagaimana pada masa dulu saya kalau sekarang ditanya gitu ya. Dulu kan saya pernah bertanya sebelum kenal Tuhan Yesus itu ya. Wah, kalau saya mau tidur itu kan saya takut gitu tentang neraka ini, masuk neraka ini, karena mama saya selalu membelikan saya buku-buku neraka dulu. Ada dulu buku neraka itu ya, kalau kita betul, ada gambarnya itu saudaraku, dicucuk sini gitu kan. Kalau kita menyiksa hewan gitu kan, hewan itu nanti jadi besar gitu. Itulah buku yang mengajak kita ya, Pak, di akhirat gitu. Nah, buku siksa kubur juga ya, Pak. Kalau kita nanti berbuat dosa begini, wah, penyiksaan itu menyiksa hewan kita umpamanya kan, ular itu jadi besar lah, nanti dinilai kita disiksa lah terus gitu ya. Nah, saya takut, jadi asal mau tidur saya selalu saya doa bismikallahumma ahya wa amut, saya bilang gitu, saya doa terus saya zikir-zikir, saya takut gitu. Ketika saya sholat asar gitu ya, selesai baca at-tahiyatul mubarakatuh, saya selesai, terus assalamualaikum, terus assalamualaikum, saya berzikir, setelah itu saya bertanya di hati saya, ya Allah gitu ya, kalau saya mati, apakah saya masuk surga gitu ya? Kan sudah begitunya gitu ya, apakah saya masuk surga? Di dalam hati saya tidak pasti, saudaraku. Di situ waktu itu bertentangan, kok enggak ini ya, gitu, harusnya ini dong, mati pasti masuk surga, seharusnya ada kepastian gitu loh dalam hati kita kan, kita bisa bertanya sebenarnya di hati nurani kita kan gitu ya. Nah, setelah saya menjadi pengikut Yesus, saya damai sejahtera luar biasa, saudaraku. Ketika saya berkata, Tuhan, kalau saya sungguh-sungguh mengikut Engkau, jadi apakah saya masuk surga? Hati saya terjawab, ya, pasti gitu, tenang. Dan saya baca Alkitab, ya, kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Jadi rugi, saudaraku, kalau tidak percaya Yesus, rugi, pasti rugi, saudaraku. Seperti biasa teman-teman, di akhir video kita akan membaca Alkitab sebanyak 3 pasal selama 1 tahun ke depan. Secara khusus pada kesempatan ini kita akan kembali membaca Alkitab yang terambil di dalam Perjanjian Lama dari kitab Ulangan pasal yang ke-1 sampai kepada pasal yang ke-3. Kiranya melalui setiap pembacaan ini kita semua diberkati, kita semua semakin mengenal Tuhan kita, bahkan membuat setiap kita semakin bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Dan melalui setiap pembacaan firman ini kita semua berbuah, dan melalui setiap buah itu banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan melalui setiap kehidupan kita semua. Ulangan pasal 1, Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir.
Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon raja orang Amori dan diam di Hesibon dan Og raja negeri Basan yang diam di Asitarot dekat Edrei di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian: telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai ke Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian: seorang dari aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allahmu, nenek moyangmu, kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian: berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu besar sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Riwayat ke-12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik,
jika aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita, demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menantang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kita tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Riwayat atas hukuman atas Israel. Ketika Tuhan mendengarkan gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, Ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil dan kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, mereka lah yang akan masuk ke sana, dan kepada mereka lah aku akan memberikannya, dan mereka lah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini baiklah berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau. Riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Ulangan pasal 2, riwayat perjalanan di padang gurun. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian, telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara.
Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah-daerah saudaramu Bani Esau dan diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang supaya kamu dapat makan, juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elad dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah pegunungan gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim seperti orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zered. Lalu kita menyeberang sungai Zered. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zered ada 38 tahun, sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon. Itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzuzim. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang itu menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau dan yang diam di Seir, ketika ia memunahkan orang Hori dari depan mereka, sehingga mereka menduduki negeri orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon raja Hesibon orang Amori itu beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mendengar tentang kamu. Riwayat peperangan melawan Sihon raja Hesibon. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon raja Hesibon menyampaikan pesan perdamaian bunyinya, izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon Raja Hesibon tidak mau memberikan kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Ayat 34, pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan merampas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Ulangan pasal yang ketiga, riwayat peperangan melawan Og Raja Basan. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu, beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun yang luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu dari tangan kedua raja orang Amori itu, kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai ke Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Riwayat penyerahan daerah sebelah timur sungai Yordan. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kota, aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Dan masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan Makha.
dan menamai daerah itu yakni Basan menurut namanya sendiri. Hawat Yair sampai sekarang. Kepada Makir diberikan Gilead, kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead, sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni sebelah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Araba Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya mulai dari Kineret sampai ke laut Araba, yakni laut Asin, di kaki lereng gunung Pisga ke arah timur. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian: Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu, aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian: matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia Tuhan daripada Tuhan demikian: ya Tuhan Allah, engkau telah memulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau? Biarkanlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik, dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu, dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepada aku, cukup, jangan lagi bicara perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke barat atau ke utara, ke selatan dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor.